akan mendapatkan kado pahit ya, berupa kenaikan air PDAM. Terserah, tapi seperti sekarang ini aja nggak perlu naik. PDAM itu badan usaha milik pemerintah kota yang monopoli. Assalamualaikum Tretan. Nah, apa kabar kalian semua? Dari sini saya mendoakan kalian semoga selalu sehat, tentu sejahtera. Hari ini saya mau ngobrol tentang persoalan PDAM, kenaikan dari PDAM dengan salah satu politisi dari Partai Demokrat, Bapak Mahmud, yang saat ini beliau ketua ada di anggota Komisi A DPRD Surabaya. Sebelumnya ingin saya sampaikan bahwa Wali Kota Surabaya terkait dengan kenaikan tarif PDAM ini sangat mendukung sekali. Karena salah satu pertimbangan pipa dan lain-lain yang perlu dibenahi hingga ada kenaikan tarif. Nah, kenaikan tarif ini hingga hari ini ada yang kontra, ada yang pro. Nah, saya ingin meminta pendapat Bapak Mahmud tentang kenaikan PDAM ini. Beberapa pertanyaan sudah saya siapkan. Pertama, tarif PDAM. Tarif PDAM Pak Mahmud, apa kabar sebelumnya Pak Mahmud? Alhamdulillah baik untuk semua warga Surabaya, khususnya Indonesia pada umumnya. Saya sehat segar bugar, alhamdulillah. Iya Cak Mahmud, sebelum naik itu kan tarif PDAM kalau nggak salah Rp600 per meter kubik ya. Sekarang langsung melonjak menjadi 2.600 meter per kubik. Ya. Bagaimana Pak Mahmud melihat itu? Jadi memang sejak diumumkan oleh Direktur PDAM bersama Wali Kota, ini banyak yang kaget, juga banyak yang tidak tahu. Nah, di forum ini kita mau memberitahu kepada masyarakat bahwa 2023 Anda semua akan mendapatkan kado pahit ya, berupa kenaikan air PDAM. Tarif PDAM akan naik tahun 2023. Tepatnya 1 Januari sudah mulai naik. Yang awalnya Rp600 per meter kubik menjadi 2.600 per meter kubiknya. Kalau misalnya Anda pakai 1 bulan itu 100 meter kubik misalnya, selama ini bayarnya 60.000, nanti 2023 kalau pakai 100 meter kubik akan membayar kira-kira 260.000. Wow, naiknya berapa persen itu Pak? Ya kalau dihitung-hitung sekitar 433%. Wow. Oh, berarti itu yang dimaksud dengan kado pahit ya? Ya itu. Oh nggak mau harus nerima warga kota Surabaya dan harus tahu rencana ini supaya nggak kaget. Ya. Pak Mahmud, biasanya kan begini, setiap kebijakan, setiap keputusan, setiap peraturan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah kota, itu kan biasanya ada semacam diskusi. Apa itu pernah disampaikan? Karena bagaimanapun DPR itu kan mitra kerja Ya. Eksekutif. Ya, saya sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat tidak pernah mendapat informasi apalagi ajaan untuk bicara rencana kenaikan itu, tidak ada. Dan memang sepertinya menaikkan tarif itu tidak harus minta persetujuan DPRD. Oh, gitu. Ya, jadi semaunya PDAM dan Wali Kota. Apa itu dibenarkan? Ya karena memang tidak ada kewajiban meminta persetujuan DPRD, yaitu semaunya mereka, PDAM dan Wali Kota. Tapi apakah secara etika atau moral ada kewajiban? Ya kalau bicara etika, bicara moral, idealnya karena air PDAM ini milik masyarakat, milik warga, dan warga itu punya perwakilan yang namanya DPRD. Idealnya seluruh anggota DPRD diajak bicara sebagai wakil rakyat. Idealnya ya. Tapi ini tidak ada. Ya kira-kira langsung dinaikkan gitu aja. Gitu. Ya, iya Pak. Ini kan tentu walaupun nggak seluruhnya warga Surabaya mengetahui atas tarif kenaikan tarif ini,
apakah Pak Mahmud pernah mendapat keluhan dari masyarakat? Ya, ketika ada yang membaca koran, awalnya seneng. Karena mereka tidak tahu bahwa yang keluar berita itu ada orang miskin akan gratis gitu. Ya, itu yang sering diungkap. Orang-orang masyarakat itu terpaku pada gratis itu, kalimat gratis. Gratisnya terpaku. Kenapa? Karena disebut orang miskin itu akan mendapatkan air PDAM gratis 2023. Seperti itu yang diumumkan. Tetapi kenaikan dari 600 menjadi 2.600 per meter kubik hampir nggak pernah diungkap. Padahal orang yang miskin yang mendapatkan gratis tadi ada syarat-syaratnya. Ya kalau tidak, nggak semua, berarti nggak semua orang miskin nantinya dapat. Enggak. Kalau saya dengar penjelasan PDAM itu ada syaratnya, yang pakainya 0 sampai 10 meter kubik tok. Jadi kalau 11 meter ya bayar. Terus kalau orang miskin itu kriterianya seperti apa? Ada, itu ada 14 kriteria. Yang antara lain rumahnya harus 45 meter persegi. Nah, di Surabaya 45 meter itu di mana rumahnya ya? Kalau berdasarkan data yang sudah mendapat sampean riset ya istilahnya, kecil-kecilan mungkin. Nah, andaikan di Surabaya itu ada 100% orang miskin, kira-kira dapat berapa persen ketika nantinya harus memenuhi persyaratan? Jadi dari 600.000 pelanggan PDAM, ya paling tinggi tidak sampai 40.000 orang yang kena itu pun masih kira-kira bisa jadi berkurang. Tetapi justru yang inilah yang diungkap terus oleh PDAM, yang kenaikan 600 menjadi 2.600 jarang diungkap, bahwa yang 600.000 orang yang akan mendapatkan fasilitas gratis misalnya itu 40.000 saja. Ini yang sering diungkap, bahwa PDAM gratiskan orang miskin, PDAM gratiskan orang miskin, tidak rela kalau orang miskin itu bayar. Ini. Tapi ada syaratnya lagi ya, pasti kena biaya juga. Ya, kembali ke kenaikan. Kira-kira siapa yang diuntungkan ini? Ya jelas PDAM. Nah, sebagian masyarakat berpendapat ketika PDAM itu diuntungkan, maka istilahnya aktivitas layanan PDAM kan semakin meningkat dari profit yang tadi lebih besar itu. Ya. Bagaimana itu? Ya. Sekarang aja saya lihat PDAM itu sudah bagus, ya. Ya sudah sekarang ini aja, seperti sekarang ini sudah bersih, ya. Kalau ada yang mengatakan airnya keruh, air keruh itu kan hanya sebagian ketika ada perbaikan pipa saja. Jadi itu jangan dijadikan alasan untuk menjadi naik. Direktur PDAM ini baru, ya. Kalau orang baru ingin meningkatkan pendapatan dengan cara menaikkan tarif, ini luar biasa, semua bisa. Ya. Kalau menurut zaman sendiri gimana? Kan memang menurut pakar ya, PDAM ini, pipa-pipa PDAM itu layak untuk dibenahi. Banyak yang rusak dan lain-lain. Sebenarnya ada solusi. Di mana PDAM itu setiap tahun harus setor dividen atau setor pendapatan kepada Pemkot. Di dalam aturan itu boleh PDAM tidak setor atau dividennya ditahan di PDAM, tidak disetor ke Pemkot. Ada 170 miliar atau 100 berapa miliar itu boleh tidak disetor dulu. Artinya PDAM itu bisa menahan dividen, tidak disetor. Itulah yang dipakai sehingga tidak perlu membebani masyarakat. Tapi Pemkot tidak dapat setoran. Nah ini Pemkotnya nggak mau. Oh harus mau, nggak mau harus dapat, harus dapat setoran. Iya, tapi rakyatnya yang disuruh bayar naik. Mestinya dividennya ditahan berapa tahun itu bisa. Ya, salah satu alasan lagi sebagian masyarakat bahwa kenaikan tarif PDAM selain untuk pembenahan pipa jaringan, itu juga untuk perluasan jaringan. Bagaimana Pak Mahmud melihatnya itu? Ya, untuk perluasan jaringan itu kan PDAM juga dapat uang dari pelanggan. Pelanggan yang mendapatkan perluasan itu kan bayar. Perluasan itu apa gratis? Nah, maka ini juga harus dihitung. Kalau sekali-sekali menaikkan ya nggak apa-apa lah, tapi jangan langsung 433% gitu. Dari 600 per meter kubik menjadi 1.000 masih lumayan.
Jadi menurut Pak Mahmud harus menyesuaikan pelan-pelan. Iya, gitu, karena rakyat sekarang ini masih susah. Pemerintah kota sendiri menyampaikan bahwa akibat COVID, dampak COVID ini masih terasa sehingga pendapatan tidak mencapai. Yang mana ditargetkan 11 triliun lebih masih tercapai 80%. Itu karena kondisi ekonomi belum membaik. Justru PDAM naikkan seperti ini. Itu Pemkot sendiri yang ngomong. Oh gitu. Pak Mahmud, iya. Pak Mahmud barusan kan menjelaskan beberapa kenaikan. Intinya Pak Mahmud kan mengkritisi ini ya. Tapi di kalangan dewan, di beberapa media yang saya baca Pak Mahmud ya, ada beberapa anggota dewan yang sangat setuju dengan pendapat atas kenaikan ini. Ya nggak apa-apa, semua DPR itu baik ya. Ya kalau ada yang berpendapat seperti itu nggak apa-apa. Tapi saya dititipi aspirasi politik menjadi DPR ini oleh rakyat. Ketika mereka akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yaitu kenaikan air PDAM dari 600 menjadi 2.600 per meter kubik, mereka masih terkejut. Saya berkewajiban sebagai anggota DPR menyampaikan kepada masyarakat bahwa 2023 akan ada kejadian ini. Sampean akan mengeluarkan air mata untuk mendapatkan air bersih ini. Ya ini lagi kembali ke gratis. Ya. Tadi gratis kan yang di blow up kan hanya yang gratis ya Pak. Ya betul. Jadi ini saya punya pertanyaan. Kan harusnya warga Surabaya itu kan senang, termasuk Pak Mahmud karena ada yang gratis. Ya. Kan ini yang di blow up sehingga masyarakat mau menerima itu. Yang gratis itu orang miskin. Yang dikatakan miskin, bolak-balik diungkap seperti itu, yang di blow up itu terus. Tetapi dari 600 menjadi 2.600 hampir-hampir nggak diungkap secara jelas. Itu harus dijelaskan juga bahwa lebih banyak yang menerima kenaikan itu dibanding yang gratis. Yang pelanggannya itu 600.000, yang menerima gratis tidak sampai 40.000. Ya oke, nggak apa-apa. Kalau memang niat gratis kan aja, gratis, nggak usah pakai syarat. Tetapi kenaikannya jangan 600 menjadi 2.600. Mesti jerit orang-orang ini. Hanya sekarang ini belum tahu. Berarti gratis hanya dari syarat itu mempersempit ruang gerak, ruang lingkup orang miskin. Itu nanti disebut lagi faktanya harus begini, syaratnya begini, ada 14 itu. Orang yang disebut miskin itu yang rumahnya tidak berkeramik. Yang penerangannya tidak menggunakan listrik PLN loh. Surabaya apa masih ada seperti itu dan lain-lain. Nah, seperti itu. Kan gini, pemerintah ini sebenarnya tujuannya mulia. Nah, setiap tahun ingin selalu memberikan layanan terbaik terhadap masyarakat. Kalau Pak Mahmud diberi pilihan, naikkan tarif PDAM atau yang saat ini tetap diberlakukan. Ya, kalau itu saya mewakili masyarakat, lebih baik yang seperti ini. Tidak usah dinaikkan dengan janji-janji akan meningkatkan mutu airnya, dengan ini, dengan itu. Tapi naik dari 600 menjadi 2.600 per meter kubik. Lebih baik seperti ini, sekarang ini ya sudah. Cuma memang ada perbaikan-perbaikan yang PDAM tidak mampu misalnya ya. Maka PDAM ini menahan dividen kerjasama dengan Pemkot. Pemkot, dividen saya tidak saya setorkan sekarang ini, tapi saya pakai untuk perbaikan pipa atau peningkatan kualitas air, terserah. Tapi seperti sekarang ini aja nggak perlu naik. Atau penambahan jaringan ya. Penambahan jaringan dan lain-lain, tapi tidak perlu naikkan tarif. Kalau cara meningkatkan pendapatan dengan cara menaikkan tarif, semua orang bisa. Nggak perlu belajar ya. Nggak perlu. Nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Nggak perlu, semua bisa kalau gitu. Tadi itu saya waktu masuk ke sini Pak Mahmud ya, ada teman saya nggak kenal, saya selentingan ngomong tandiem. Tandiem ya. Ya tandiem. Boleh tahu apa sih sebenarnya tandiem ini? Ya nanti pada akhirnya pendapatan PDAM itu akan jauh lebih banyak dengan peningkatan pendapatan dengan kenaikan tarif ini. Maka di akhir-akhir tahun itu ada namanya tandiem yang dibagi untuk para direksi. Dibagi pada direksi? Iya. Berarti direksi juga mendapat. Iya. Memang selain gaji pokok itu. Ya, saya dengar bahwa kenaikan tarif ini jangan sampai menambah pendapatan
direktur dan pegawai. Saya dengar tidak digunakan untuk meningkatkan pendapatan mereka. Tetapi sama saja kalau endingnya itu di mana bagi-bagi pendapatan sisa hasil usahanya ini bisa dibagi ke mereka juga. Ya, maka itu harus diwaspadai. Kalau begitu yang terakhir ini Pak Mahmud, biar karena slot waktunya nggak banyak. Solusinya apa nih solusinya? Pak? Solusinya supaya tidak naik, dividennya ditahan. Ya. Yang mana PDAM ini punya kewajiban setor uang kepada Pemkot tiap tahun, itu ditahan, tidak disetor. Ketika dibutuhkan ya. Tidak disetor berapa tahun, itu bisa dibicarakan sehingga Pemkot ini tidak menerima hasil, tapi PDAM tidak naikkan tarifnya. Tapi risikonya yaitu tadi, memang pada saatnya harus dibayar. Ketika pendapatannya meningkat, PDAM harus bayar semua itu. Karena ini Pemkot itu tugasnya bukan orientasi profit. Ya, PDAM juga sama. PDAM itu badan usaha milik pemerintah kota yang monopoli, tidak mungkin rugi. Ya, tidak mungkin rugi. Harus menekan kebocoran, harus menekan semuanya supaya bisa meningkatkan pendapatan. Itu yang paling bagus. Berarti di situ berhasil direkturnya kalau bisa menekan kebocoran dengan menekan semuanya sehingga meningkatkan pendapatan. Bukan dengan cara naikkan tarif, semua direktur bisa. Oh ya, tadi di awal percakapan kita Pak Mahmud dividen ya, harus menahan dividen. Ya, ditahan ya. Tapi Pak Mahmud kan ngomong Pemkotnya nggak mau. Ya. Nah, Kalau sudah seperti ini berarti Pemkot nggak mau. Kenapa? Karena sudah diumumkan naik. Kalau misalnya mau Pemkot itu sudah tidak usah naik, dividennya ditahan aja, tidak usah dibayar ke Pemkot. Sehingga uang yang ditahan itu bisa untuk perbaikan pipa dan lain-lain. Nanti rakyat akan mendapatkan kado pahit di 2023. Jangan senang-senang dulu, jangan pesta-pesta tahun baru, jangan pesta. Karena sampai akan menghadapi kenaikan yang luar biasa dan akan terkaget-kaget nanti. Karena kenaikannya luar biasa ini. Jadi sampean bisa, ibarat saya itu untuk mendapatkan air bersih harus dengan air mata nanti ini. Ya harus dengan tangisan, karena apa? Sudah susah PDAM-nya naik. Padahal PDAM itu kebutuhan pokok dalam hidup ini. Maka hemat-hematlah mandinya ya. Harus gak usah banyak-banyak airnya. oke Tretan. Tretan sudah banyak mendengar penjelasan dari Bapak Mahmud bahwa tahun 2023 warga Surabaya akan menghadapi kenaikan tarif PDAM yang begitu drastis sampai 400% lebih. Oleh karena itu, saran Pak Mahmud, jangan boros-boros menggunakan air. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.